Alhamdulillah baik Bu Nisa. Gimana Bu Nisa? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih Bu Sulis hari ini rencananya mau coaching dengan Bu Ning ya kabarnya? Betul Bu. Hari ini memang saya berencana bertemu dengan Bu Ning untuk melakukan proses coaching ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Iya, amin. Nah, semoga coaching nanti berjalan lancar. Nah, sebelum coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk Miss Sulis sebelumnya. Boleh Bu, silakan. Oke, saya ingin menanyakan untuk menggali informasi dari coaching, bagaimana rubrik penilaian yang sudah direncanakan oleh Bu Sulis? Apa saja target yang akan dicapai pada coaching kali ini? Di dalam rubrik penilaian terlihat kompetensi inti coaching seperti presence, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menuntun sang coachee untuk menumbuhkan ide atau solusi atas masalahnya dengan skala kurang, cukup, atau baik dan amat baik. Kira-kira begitu Bu. Baik. Menurut Miss Sulis, bagian kompetensi yang mana yang menjadi prioritas Miss Sulis pada saat coaching kali ini? Di sini saya selaku coach akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena untuk dapat menggali atau menuntun kemampuan coachee dalam memunculkan ide. Selain itu kemampuan mendengarkan aktif dan fokus ya. Karena supaya tetap terjaga fokus, maka perlu adanya kemampuan mendengarkan yang baik sehingga dapat membantu dalam mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, baik. Berarti kompetensi yang paling utama kali ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, begitu ya Miss Sulis? Iya, betul, tepat sekali. Setelah itu, saya ingin bertanya, dari penjelasan tentang kompetensi tadi, apa saja indikator ketercapaiannya? Bagaimana rencana aksi yang akan nanti Miss Sulis lakukan? Kalau untuk indikator pencapaiannya, mungkin saya bisa lihat dari 3 hal ya Bu ya. Yang pertama, apakah coachee merasa rileks gitu ya dan fokus saat mengungkapkan masalahnya. Yang kedua, apakah dan coach di sini saya sebagai coach apakah lebih banyak mendengarkan atau saya nanti jangan-jangan menyela ya, karena itu susah juga untuk membatasi diri gitu. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan yang berbobot ya agar memunculkan ide-ide dari coachee tersebut Bu. Baik, berarti Miss Sulis sudah mempunyai daftar pertanyaan yang sudah direncanakan ya Miss Sulis. Berarti persiapan Miss Sulis kali ini sangat siap. Semoga nanti berjalan dengan sangat baik. Amin, insya Allah. Semangat ya Miss Sulis. Iya, terima kasih banyak Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Ning. Ayo Bu Ning, silakan duduk Bu Ning. Silakan duduk Bu Ning. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Sulis, Bu Nisa. Alhamdulillah. Iya, tumben nih Bu Ning datang ke kita. Iya nih Bu Sulis, saya mau ada yang diomongin sebentar. Baik Bu, silakan. Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi saya punya permasalahan nih di kelas Ibu. Jadi di kelas saya itu ada sebagian anak-anak yang memang secara akademik itu kurang dan sosialnya dengan teman-temannya juga kurang, sehingga dia sedikit dijauhi dari teman-temannya. Seperti itu Bu. Mungkin bisa dibimbing supaya mendapatkan solusi saya gitu. Jadi Bu Ning pengennya seperti apa ya? Saya pengennya sih anak-anak di kelas saya itu kompak ya, semuanya rukun, satu keluarga. Jadi proses belajar mengajar juga nyaman dan kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Seperti itu Bu. Oke Bu Ning. Jadi Bu Ning ingin anak-anak Bu Ning bisa membaur di kelas sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik.
Menurut Bu Ning, selain kurang mampu di bidang akademik dan sosial, ada lagi nggak yang membuat mereka dijauhi oleh teman-temannya ini? Sepertinya karena dia sendiri kurang maksudnya tahu akan kemampuannya, jadi dia tidak percaya diri mungkin ya Bu, untuk membaur dengan teman-temannya. Begitu pula ada teman lainnya ya, yang memang secara kelas sosialnya tinggi ya, orang tuanya mampu. Dia itu tidak mau kalau berteman dengan anak-anak yang kurang mampu, ataupun baik secara ekonomi maupun secara akademiknya, seperti itu. Baik-baik, oh begitu. Menurut Bu Ning ada penyebab lain nggak selama Bu Ning mengamati mereka nih ya dalam proses pembelajaran atau saat mereka berinteraksi gitu, ada penyebab lainnya nggak Bu? Penyebab lainnya mungkin ya, anak-anak itu karena dia sendiri ya kurang bisa mengikuti, terus melihat teman-temannya juga mereka seperti ngegeng kayak gitu ya, jadi dia kurang percaya diri untuk menonjolkan dirinya di depan teman-temannya, sehingga teman-temannya ya tidak mau menerima dia, seperti itu Bu. Baik-baik. Menurut Bu Ning, ada nggak kelebihan mereka selain di bidang akademik yang ibu lihat selama ini? Iya ya, kenapa saya hanya fokus pada kekurangannya aja? Ternyata saya ingat nih Bu, bahwa anak-anak di antara mereka itu ada yang pandai menggambar dan menyanyi. Tapi karena mungkin dianya kurang rasa percaya dirinya, jadi ya dia tidak mudah diterima oleh teman-temannya. Teman-temannya belum mengakui mungkin ya kalau dia sebenarnya mampu di bidang lainnya. Itu sih Bu yang saya. Baik. Kira-kira apa yang akan Bu Ning lakukan supaya anak itu bisa muncul rasa percaya diri dan diterima oleh teman-teman sekitarnya? Apa ya? Bisa dengan menjadikan mereka contoh ya buat teman-temannya di depan kelas. Mungkin seperti itu Bu. Dalam bentuk pembelajaran apa ya Bu? Contohnya itu dalam pembelajaran SBDP. Jadi ketika pembelajaran SBDP ada materi itu yang menggambar dan menyanyi. Ketika materi menyanyi saya pakai itu, saya bimbing anak itu untuk yang bisa menyanyi dijadikan contoh di depan kelas, tampil di depan kelas untuk memberikan contoh kepada teman-temannya. Kemudian untuk yang pandai menggambar, saya berikan kebebasan untuk menggambar sesuai dengan keinginannya. Kemudian hasil gambarnya mungkin bisa saya pajang di kelas-kelas supaya bisa dilihat oleh teman-temannya. Ide yang bagus Bu, saya setuju. Jadi anak itu akan tumbuh rasa percaya dirinya. Mungkin ada lagi nggak kegiatan lain yang bisa menunjang gitu rasa percaya diri, kemudian kemampuan mereka juga terasah gitu. Mungkin jika ada perlombaan ya di sekolah, biasanya di sekolah itu ada FLS 2N ya, Festival Lomba Seni Nasional. Nah, mungkin di situ anak yang pandai menyanyi dan menggambar bisa kita ikutkan. Karena di FLS 2N itu biasanya ada lomba menyanyi tunggal dan gambar bercerita. Mungkin dari situ anak-anak itu kita libatkan, jadikan peserta lomba. Siapa tahu dari dia ikut lomba tumbuh rasa percaya diri. Ya, syukur-syukur bisa mendapatkan prestasi. Kalaupun belum, setidaknya dia adalah anak-anak pilihan yang mewakili sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu. Bagus tuh Bu. Nah, untuk anak yang tadi ya kata Ibu, orang tuanya berada ya, mampu gitu. Apa yang akan Ibu Ning lakukan terhadap mereka? Untuk anak-anak yang tadi dia orang tuanya mampu tapi dia kurang membaur, mungkin saya bisa panggil ya Bu secara pribadi ya, berbicara dengan baik, heart to heart ya, dengan memberikan penjelasan dan contoh-contoh bahwa tidak semua orang sukses itu berasal dari keluarga yang sukses, tapi bisa jadi dari kekurangannya dia bangkit bisa menjadi orang sukses. Selain itu saya juga pengen memberikan kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan siswa ya Bu ya. Jadi misalkan bisa dibawa anak-anak keluar kelas, kita memberikan pembelajaran mungkin ice breaking di mana
kegiatan itu secara tim, sehingga anak-anak itu mengerjakannya itu secara tim, harus ada kerjasama satu sama lain. Dengan begitu anak-anak kan akan berhubungan satu sama lain ya Bu ya. Jadi akan tumbuhlah rasa saling empati, rasa saling menyayangi, rasa saling untuk menolong dan bekerja sama seperti itu. Maka akan tumbuh ya kekompakan dan kerukunan di dalam kelas seperti itu kali ya Bu. Amin, semoga ya Bu ya. Nah, kapan nih Bu kira-kira rencana Ibu ini akan Ibu realisasikan? Ya secepatnya sih Bu, insya Allah besok ya Bu. Kebetulan ada pembelajaran SDDP, jadi saya bisa langsung eksekusi ya, langsung laksanakan tahap-tahap itu tadi yang saya sampaikan. Gitu Bu. Dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, kira-kira apa yang telah Ibu Ning dapatkan atau rasakan? Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sulis ya, karena setelah saya ngobrol banyak nih sama Ibu, ya mungkin bisa disebut coaching sama Ibu, saya ternyata bisa menemukan solusi dan ide-ide baru terhadap permasalahan yang saya hadapi. Dan saya juga tidak menyangka ya Bu ya, ternyata setelah ngobrol baru itu muncul idenya. Dari kemarin saya kok buntu gini ya, ini gimana caranya, tapi alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari pembicaraan bersama Bu Sulis. Oke Bu, alhamdulillah saya juga ikut senang. Semoga apa yang sudah kita rencanakan, kita bicarakan bisa segera kita laksanakan dan bermanfaat untuk anak-anak ya Bu ya. Dan semoga anak-anak Ibu juga menjadi anak-anak yang sukses, yang hebat. Amin amin ya Allah. Terima kasih Bu Sulis. Iya, atas sami-sami waktunya. Bu Ning. Sehat-sehat selalu Bu Ning. Ya, baik. Ya, alhamdulillah proses coaching Bu Ning bersama Bu Sulis sudah berjalan dengan lancar ya. Saya melihat di sini ada beberapa poin penting ya dari Miss Sulis sebagai coach terutama dalam penyampaian tujuannya. Penyampaian tujuan yang diberikan kepada Bu Ning sudah sangat baik, disampaikan dengan sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahannya Bu Ning, yaitu permasalahan siswa ya Bu Ning, siswa yang kurang membaur dan saling geng-gengan, betul ya Bu Iya, Ning ya? betul. Iya betul. Saya melihat juga Bu Sulis di sini sudah menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan cerita Bu Ning dengan sangat teliti, begitu ya, sehingga Bu Sulis juga bisa mendapatkan poin-poin penting. Bu Ning juga bisa menyampaikan dengan rasa terbuka seperti itu ya, tanpa ada batasan-batasan seperti itu. Terlihat sekali bahwa Bu Sulis ini hadir seutuhnya untuk Bu Ning. Selanjutnya dalam melakukan identifikasi juga Bu Sulis sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan yang kita bicarakan sebelumnya. Kompetensi yang ingin dicapaikan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Terlihat sekali bahwa Bu Sulis sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ning. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut juga akhirnya membangun Bu Ning untuk menemukan potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Saya kira sudah sangat baik. Dan tadi juga Bu Sulis juga mengingatkan ya kepada Bu Ning bagaimana rencana yang akan dilakukan sampai sedetail mungkin, seperti tadi menanyakan tentang kapan akan mulai dilakukannya. Itu merupakan poin yang sangat baik ini. Semoga Bu Ning juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu Ning. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik dari Bu Sulis, Bu Nisa. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Ning, Bu Sulis. Sama-sama Bu, terima kasih. Terima kasih. Yaudah Bu, saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya, atas proses coachingnya tadi. Saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan di kelas dan dengan baik nantinya, dan bisa menghasilkan sebuah perubahan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya Bu Sulis. Tadi Bu Sulis sudah melaksanakan proses coaching bersama Bu Ning dan berjalan dengan sangat lancar. Saya memberikan selamat kepada Bu Sulis karena sudah berhasil
ya berhasil untuk memberikan solusi kepada permasalahan Bu Ning seperti itu. Nah, saya masih ada pertanyaan nih Bu Sulis. Silakan. Sebagai coach, kompetensi apa lagi yang akan Ibu gali dan kembangkan berdasarkan hasil coach hari ini? Sebenarnya potensi yang akan saya gali adalah mengetahui potensi yang ada dengan cara saya membuat berbagai pertanyaan berbobot sambil saya mendengarkan secara aktif dan juga menjalin kemitraan dengan coaching sehingga merasa nyaman untuk bercerita, sehingga terbuka pikiran dan mengembangkan potensi diri dan kemampuannya, sehingga nanti diharapkan performa beliau menjadi lebih bagus dan beliau bisa menemukan sendiri solusi tersebut dari permasalahan yang ada. Ya. Terasa itu Bu Nisa. Terima kasih Bu Sulis. Jadi saya sedikit ingin mengingatkan kepada Miss Sulis sebagai coach di sini untuk selalu memantau ya, memantau dari rencana-rencana yang akan Bu Ning lakukan seperti itu. Sanggup ya Bu Sulis ya? Insya Allah. Sanggup. Oke. Baik, terima kasih Bu Sulis. Kita nanti akan berbincang lagi untuk melihat perkembangan dari proses coaching ini. Terima kasih Miss Sulis. Iya, sama-sama Bu Nisa. Selamat sore Bu Nisa. Sore Bu Ning. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Ning? Alhamdulillah baik. Bu Nisa bagaimana? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu Ning? Iya. Tadi saya dengar kita mau mengadakan coaching ya. Betul sekali Bu Ning. Iya. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching nih Bu Nisa, apa saja sih target yang akan dicapai pada coaching kali ini? Ya, target saya pada coaching kali ini, saya bisa mengobrol dengan Bu Sulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, pertanyaan yang berbobot, sehingga dari percakapan nanti saya bisa membantu Bu Sulis untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh, seperti itu. Kira-kira sangat bagus ya rencananya. Jadi kira-kira nih kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan oleh Bu Nisa dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya laksanakan, yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif. Di mana nanti dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut saya bisa mengulik-ngulik bagaimana apa saja sih yang sedang terjadi oleh Bu Sulis. Kemudian dari situlah saya bisa mencari solusi dari permasalahannya Bu Sulis seperti itu. Baik-baik. Tadi kan katanya Bu Nisa ingin mengembangkan kompetensi, termasuk 3 kompetensi dalam coaching ya. Nah, dari 3 kompetensi tersebut ya, yang hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagian kompetensi mana nih yang ingin Bu Nisa observasi secara spesifik? Ya, secara spesifik saya ingin mengobservasi pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ning. Karena saya yakin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya bisa menemukan benang merah dari permasalahan Bu Sulis nanti. Baik-baik. Dari penjelasan tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, apa saja sih indikator ketercapaiannya menurut Bu Nisa? Ya, indikator ketercapaiannya yaitu coach atau Bu Sulis bisa berbincang kepada saya dengan rasa aman, percaya kepada saya. Kemudian saya juga bisa membantu Bu Sulis untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Saya ingin menyadari bahwa sebenarnya banyak potensi yang dimiliki oleh Bu Sulis. Seperti itu Bu Ning.
sangat bagus sekali ya. Insya Allah kalau proses coaching ini berjalan dengan lancar, maka kita sudah termasuk memberdayakan seseorang ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar coachingnya. Bu Nisa semangat ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar ya, mengembangkan diri kita masing-masing, termasuk pada diri Bu Nisa dan juga sebagai coach ya, dan juga Bu Sulis yang nanti akan menjadi coaching ya. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu Nisa. Amin, Bu Bening. Terima kasih ya Bu Bening ya. Ya, sama-sama. Ya, Bu Bening. Bisa dilanjutkan coaching. Assalamualaikum Bu Sulis, apa kabar? Kabar baik Bu Nisa, saya senang kita bisa ngobrol akhirnya ya siang ini. Iya Bu, saya juga sangat senang bisa ngobrol lagi sama Bu Sulis. Bu Sulis ada apa sih sebenarnya? Kayaknya saya lihat Bu Sulis ini lagi sedang ada masalah sepertinya ya Bu Ning ya, Bu Sulis ya. Kelihatan ya Bu ya? Iya kelihatan. Muka saya. Karena biasanya kan Bu Sulis ini kan orangnya yang ceria, terus mau nimbrung gitu ya. Kok sekarang kayak akhir-akhir ini saya ngeliat Bu Sulis nih mukanya agak murung dan suka menyendiri seperti itu, Bu Sulis. Gini Bu, saya lagi bingung ya dengan murid-murid saya di kelas. Saya sedang mencari solusi untuk membangun motivasi murid-murid saya yang akhir-akhir ini menurun. Mereka kurang bersemangat di kelas, jarang bertanya, ya, dan nilainya tuh semakin lama semakin menurun. Dan diskusi kelompok itu menjadi kurang aktif di kelas. Oh begitu. Jadi Bu Sulis ini sebenarnya ingin mencari solusi untuk membangun motivasi siswa yang ada di kelas Bu Sulis. Iya betul. Ya, Bu Sulis, memang sebenarnya selama ini upaya apa saja yang telah Ibu lakukan di kelas untuk memotivasi murid-murid Bu Sulis? Saya telah memetakan gaya belajar murid-murid di kelas saya Bu, dan kesimpulannya adalah sebagian besar gaya belajarnya itu kinestetik, sehingga saya sering menggunakan kuis atau permainan-permainan untuk belajar di kelas. Oh, jadi Bu Sulis ini lebih sering untuk menggunakan pembelajaran yang kinestetik ya Bu Sulis? Iya betul. Adakah upaya lain yang telah Ibu lakukan? Saya juga melakukan kegiatan mindfulness dengan murid-murid di musola tiap Jumat 1 jam sebelum bayar pulang, secara bergantian antara murid laki-laki dan murid perempuan. Baik. Dari skala 1 sampai 10 nih Bu Sulis, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian membangun motivasi murid dari kegiatan mindfulness tersebut? Sepertinya masih di skala 6 ya Bu, karena masih ada murid yang kurang bersemangat di kelas hingga tadi pagi. Oh, skala 6 ya Bu Sulis ya? Iya. Pakai quizzes sudah, permainan sudah, kegiatan mindfulness juga sudah. Tapi masih ada murid yang bersemangat di kelas. Kira-kira apa hambatan yang menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tadi? Sepertinya murid-murid saya cepat bosenan dengan metode-metode yang saya lakukan, dan suka membanding-bandingkan dengan metode guru kelas 6 yang lainnya. Seperti itu. Memang ada berapa Bu jumlah kelas 6 di sekolah Bu Sulis? Kebetulan ada 4 kelas Bu. Oh banyak ya. Apa saja metode guru kelas 6 yang lainnya yang dibanding-bandingkan murid Ibu tadi dengan kelas 6 yang lainnya? Metodenya sih sama Bu, tapi mungkin teknik guru lain lebih menarik atau mungkin lebih kekinian dari saya ya Bu. Oh seperti itu, lebih menarik dan lebih kekinian ya Bu Sulis ya. Iya. Ibu Sulis, apa sih rencana Bu Sulis agar teknik yang Ibu lakukan ini nantinya bisa menarik bagi murid-murid Bu Sulis? Saya berencana untuk mencari ruang gerak baru, mencari lagu-lagu baru, atau gerakan-gerakan baru yang kekinian untuk murid-murid Bu. Tadi sepertinya saya mendengar ada kalimat mencari ruang gerak baru. Benar Bu Sulis? Iya Bu. Bisa dijelaskan nggak itu seperti apa? Rencananya saya ingin melakukan pembelajaran di luar kelas, outing gitu ya Bu, seperti di lapangan, di taman, di perpustakaan, atau mungkin di kelas yang lain. Oh, outing kelas ya Bu ya? Wah,
Itu sepertinya sangat menarik ya Bu. Apakah ada rencana melakukan pembelajaran di luar sekolah Bu? Sebenarnya sih belum ada Bu, sebab pengawasannya saya rasa lebih sulit ya, apalagi dengan membawa anak banyak keluar dari luar sekolah ya Bu. Ya memang resikonya sangat besar ya Bu Sulis kalau Iya, kita betul. mengajak siswa itu untuk belajar ke luar sekolah. Nah, apakah ada rencana lain untuk mencari teknik-teknik baru Bu Sulis? Ada Bu, saya akan meminta pengalaman dari guru kelas lain tentang teknik memotivasi murid melalui Teachers Club yang kami adakan setiap Jumat. Teachers Club, program apa? Seperti apa itu Bu? Teachers Club itu ini Bu, ajang pengimbasan dari guru-guru yang melakukan pelatihan kepada guru-guru di sekolah agar ilmu yang dapat diterapkan bersama untuk peningkatan mutu sekolah. Oh seperti itu, keren sekali ya Bu, di sekolahnya sudah menerapkan teacher club ya seperti itu Bu. Berarti kolaborasi antar gurunya juga sangat perlu diajungi jempol ya Bu Sulis ya. Ya, insya Allah Bu. Iya, saya jadi ingin nih pakai metode ini juga untuk di sekolah saya. Ayo Bu, buat Bu. Teachers Club seperti kami, Ibu pasti bisa membuatnya di sana. Ya insya Allah Bu, budaya positif sekolah itu patut saya teladani di sekolah saya. Lalu apa ukuran keberhasilan rencana aksi itu? Saya tidak berpatokan pada nilai untuk membangun motivasi murid saya Bu. Murid-murid saya mendapatkan hal-hal yang baru, mereka tertarik dan berpartisipasi secara aktif, merupakan suatu kemajuan bagi mereka dan penilaian yang bagus dari saya. Iya, saya sangat setuju tuh dengan Bu Sulis. Nah, apa sih sebetulnya komitmen dari Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu jalani? Saya ingin segera mencari ruang gerak baru ya Bu ya, lagu-lagu yang baru yang mereka sukai, gerakan-gerakan yang baru dan kekinian, mulai nanti malam Bu, insya Allah. Mulai nanti malam ya? Oh begitu. Kira-kira nih Bu Sulis, dalam melakukan rencana aksi tersebut nih, siapa sih yang bisa kira-kira membantu Ibu untuk menjaga komitmen-komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan guru paralel kelas 6 lainnya ya Bu. Ada Bu Ning, ada Bu Isna dan Pak Tommy agar kita bisa saling membantu dan memberi masukan untuk suksesnya rencana aksi ini. Wah begitu. Ya saya lihat sih rencana aksi yang Ibu akan jalani sudah sangat bagus ya Bu. Untuk tindak lanjut dari obrolan ini, apakah saya boleh berkunjung ke kelas Ibu suatu hari nanti untuk melihat secara langsung untuk memotivasi murid-murid di kelas? Pasti praktik ini sangat bermanfaat bagi saya untuk membangun motivasi murid-murid saya di kelas. Minggu depan ke sekolah saya saja Bu. Ya, mungkin bisa mencari, saya juga bisa mencari info teknik memotivasi murid dari internet, kemudian dari Teachers Club yang ada di sekolah kami. Sekalian Ibu juga bisa bergabung dalam kegiatan Teachers Club di Jumat depan. Bagaimana Bu? Wah, undangan yang sangat spesial ini ya Bu. Terima kasih atas ajakannya dan saya tunggu undangan selanjutnya ya Bu Sulis. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nisa. Ibu sudi memenuhi ajakan ngobrol-ngobrol saya sehingga memunculkan ide-ide dari dalam diri saya sendiri untuk membangun motivasi bagi murid-murid saya, dan saya menjadi yakin untuk segera melakukan aksi terhadap apa yang sudah saya rencanakan Bu. Iya, insya Allah Bu, nanti saya akan segera jadwalkan ke sekolah Ibu dan saya akan agendakan supaya nantinya saya tidak lupa seperti itu. Terima kasih Bu Sulis. Baik Bu Nisa, terima kasih juga atas waktunya dan bantuannya. Iya, terima kasih.
Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu Nisa, tadi proses coachingnya sudah saya lihat, saya amati dan berjalan dengan lancar. Penyampaian tujuannya juga sudah baik yang disampaikan oleh Bu Nisa ya, dengan sangat baik dan jelas, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Sulis, yaitu membangun motivasi pada murid-muridnya di kelas. Saya juga melihat Bu Nisa sudah menjadi pendengar yang aktif dan dengan mendengarkan Bu Sulis sebagai coach dengan fokus, aktif menanggapi dan juga berusaha tidak memotong pembicaraan Bu Sulis dan selalu memberikan penguatan positif kepada Bu Sulis. Saya juga melihat bahwa Bu Nisa selalu berusaha menjaga fokusnya supaya tidak teralih dengan hal-hal yang lain, jadi sangat terjaga. Selain itu Bu Nisa juga membuat perasaan terbuka pada Bu Sulis sehingga Bu Sulis bisa menceritakan semua masalahnya kepada Bu Nisa, dan Bu Nisa juga sudah menjalankan perannya dengan menggunakan 3 kompetensi sebagai coach yang baik ya, yaitu tadi mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Sulis itu bisa menemukan potensinya, menemukan idenya yang secara sadar muncul dari dalam dirinya dari pertanyaan yang diberikan oleh Bu Nisa, sehingga Bu Sulis bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Selain itu di sini Bu Nisa juga sudah sangat baik ya dalam mengingatkan komitmen apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan rencana aksi yang sudah ditentukan oleh Bu Sulis, dan membuat Bu Sulis menjadi yakin akan keputusan yang diambil. Seperti itu saja dari saya. Sudah sangat baik proses coachingnya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi sesuatu ya yang nanti bisa diterapkan seterusnya ya. Jadi bisa praktek coaching dengan siapapun, tidak hanya Bu Sulis di sekolah seperti itu. Terima kasih Bu Nisa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ning atas penilaiannya. Di sini saya banyak belajar dari Bu Ning juga, dari Bu Sulis juga. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ning dan juga kepada Bu Sulis. Alhamdulillah ya Bu Nisa, proses coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Selamat ya, karena sepengamatan saya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nisa kepada Bu Sulis itu sudah sangat baik, di mana Bu Nisa sudah menghadirkan diri secara penuh, memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Maka coach pun ya atau Bu Sulisnya itu tadi bisa menemukan secara sadar solusi yang dia akan lakukan terhadap masalah yang dia hadapi. Luar biasa Bu Nisa. Terima kasih Bu Ning, terima kasih juga sudah mendampingi dalam proses coaching hari ini. Jadi dari proses coaching hari ini nih, saya ada pertanyaan sedikit kepada Bu Nisa. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nisa gali dan kembangkan dari hasil coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dari hasil coaching hari ini Bu Ning, yaitu saya ingin hadir sepenuhnya dalam permasalahan Bu Sulis tadi, sehingga saya bisa terus memantau, saya bisa terus melihat perkembangannya ya Bu Ning, perkembangan dari Bu Sulis, apakah sudah melakukan rencananya dengan sangat baik ataukah belum. Jadi saya bisa menjadi remindernya dari Bu Sulis, seperti itu Bu Ning. Luar biasa ya, yang ingin Ibu kembangkan lagi dari proses hasil coaching hari ini. Dan ternyata Bu Nisa juga akan tetap memantau ya. Betul. Apakah proses hasil dari proses coaching ini solusinya akan dilakukan dalam rencana aksinya Bu Sulis atau tidak. Nah, jadi nanti saya juga akan berbincang kembali nih dengan Bu Nisa ya, melihat perkembangan dari hasil coaching ini, apakah sudah berjalan dengan baik sampai tuntas atau belum. Baik, terima kasih Bu Ning sudah membimbing saya sampai nanti saya selesai dalam coaching ini. Ya, sama-sama Bu Nisa. Ya, terima kasih. Mari, sudah sore, saya pamit dulu ya Bu Nisa. Assalamualaikum. Ditunggu. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Bu Sulis. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan Bu Sulis? Demikian juga dengan saya Bu.
Baik Bu Ning, kan kita hari ini merencanakan untuk melaksanakan coaching ya. Iya. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan nih, Ibu akan memberikan coaching untuk siapa Bu? Sama Bu Nisa. Oh, Bu Nisa akan menjadi coaching. Iya. Oke. Sebelum kita sampai ke proses coaching tadi Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ning untuk menggali informasi dari coaching Ibu. Bagaimanakah rubrik penilaian yang akan Bu Ning buat atau Ibu sudah rencanakan? Untuk rubrik penilaian yang saya rencanakan itu, di dalam rubrik penilaian terlihat atau muncul dari kompetensi inti coaching, yaitu presence atau hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menuntun coachee untuk memunculkan potensinya dan mengantarkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Kira-kira apa yang menjadi target yang ingin dicapai oleh Bu Ning dari proses coaching ini? Yang menjadi target adalah yaitu saya bisa membantu coachee bisa menjadi pendengar yang baik dan pendengar yang aktif, dan bisa membantu coachee untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, dari ketiga hal itu kompetensi mana yang akan Ibu observasi secara spesifik? Kompetensi yang akan saya observasi secara spesifik adalah kompetensi di mana saya bisa hadir secara penuh, ya. Jadi saya benar-benar ada di situ secara fisik dan pikiran saya, hati saya di situ, dan bersedia untuk mendengarkan aktif, ya. Kemudian saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coachee tersebut. Oke, dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan tadi tentang kompetensi yang akan Ibu kembangkan, apa yang menjadi indikator pencapaiannya? Indikator pencapaiannya adalah apabila coachee itu merasa lebih rileks, ya, dan fokus untuk mengungkapkan masalahnya, jadi bisa lebih terbuka, ya, jadi bisa cerita sama saya secara terbuka. Kemudian juga saya sebagai coach bisa lebih banyak mendengarkan dan fokus pada permasalahan coachee, ya, bukan pada diri saya. Dan saya juga bisa menggunakan pertanyaan berbobot dengan tepat sehingga dapat memunculkan ide-ide dari si coachee itu, memunculkan potensinya dalam mencari solusinya tersebut. Kemudian saya juga bisa lebih menghargai, ya, menghargai coachee-nya dengan tidak memotong pembicaraan. Jadi saya bisa menjaga sikap juga seperti itu. Baik. Jadi menjadi pendengar yang baik begitu ya Bu ya. Bagaimana rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti bersama coachee Ibu? Untuk rencana aksinya, ya, saya akan mencoba, ya, setelah proses coaching nanti berjalan dengan lancar, saya akan terus memantau apakah hasil dari coaching hari ini nanti bisa dijalankan atau dilakukan dengan baik oleh coaching tersebut sampai benar-benar masalahnya sudah teratasi. Oh baik Bu, saya jadi nggak sabar. Boleh ya Bu, saya ikut mendengarkan, dan mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bersama Bu Nisa nanti dalam coaching tersebut juga menjadi bermanfaat buat saya, menjadi sebuah masukan juga buat saya. Semangat Bu Ning. Ya, baik, terima kasih Bu Sulis. Sama-sama. Bimbingannya. Selamat sore Bu Nisa. Selamat sore Bu Ning. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu Ning. Gimana dengan kabar Bu Ning? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini saya melihat Bu Nisa sepertinya sedang banyak yang dipikirkan, ya. Betul atau tidak Bu Nisa? Betul Bu. Jadi kira-kira nih hari ini apa yang ingin disampaikan Bu Nisa kepada saya? Sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu ya Bu Ning, karena Bu Ning sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, untuk menampung keluh kesah saya. Jadi begini Bu Ning, saya itu dari kemarin pusing sekali mikirin murid-murid saya Bu Ning. Jadi kemarin ternyata ada kasusnya itu
di luar dugaan saya, Buning, karena selama ini saya melihat siswa-siswa saya di kelas itu mereka sangat baik, mereka sangat rukun, mereka sangat bersatu seperti itu. Tapi ternyata saya mendapatkan laporan bahwa kemarin itu ada siswa yang saling membuli. Kejadiannya itu di luar kelas, tidak di kelas. Jadi di luar, benar-benar semua itu di luar kendali saya, Buning, di luar pengawasan saya. Makanya itu saya kok bingung gitu, kenapa ya anak-anak saya bisa seperti itu. Oh, jadi karena ada kondisi di mana anak-anak yang tadinya menurut Bu Nisa baik-baik saja di dalam Betul. kelas, ternyata ada bullying di luar kelas. Kira-kira itu bullying yang seperti apa ya, Bu Nisa? Iya, yang kemarin saya dapatkan laporannya itu adalah bullying secara verbal, Buning. Jadi saling kata-kataan, Buning. Jadi awalnya dari si A yang tidak sengaja meledek si B, akhirnya si B terpancing emosinya dan keluarlah kata-kata yang tidak sepantasnya seperti itu. Mungkin karena dipengaruhi emosi juga ya, Buning. Oh, jadi seperti itu ya kejadiannya ya, yang bisa tahu dari laporan ya, Iya, betul, dari laporan siswa-siswa yang lain yang kebetulan memang kejadiannya kan di kantin, jadi banyak siswa juga yang melihat kejadiannya seperti itu. Seperti itu. Baik-baik, Bu Nisa. Jadi tadi Bu Nisa sudah menceritakan kronologisnya, permasalahannya yang sedang Bu Nisa pikirkan ya untuk mencari solusi. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira kondisi siswa-siswa yang ideal yang Bu Nisa inginkan itu yang seperti apa di dalam kelas maupun di luar kelas? Iya, saya ini inginnya anak-anak murid saya itu semuanya saling sayang, saling menghargai. Tidak ada yang namanya bullying, semua saling menghargai satu sama lain. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik ada saya maupun tidak ada saya. Pokoknya mereka itu benar-benar saling sayang benar-benar dari dalam hati mereka seperti itu, Buning. Dan mereka tidak mudah terpancing dengan emosi-emosi yang seperti itu, Buning. Oh iya. Jadi Bu Nisa menginginkan bahwa siswa-siswanya saling menghargai ya, bersikap baik ya. Jadi muncul dari dalam dirinya ya. Betul. Jadi menjadi budaya positif di kelas Bu Nisa. Nah, kira-kira nih dari yang sudah Bu Nisa alami ya, sudah ada atau belum usaha-usaha yang dilakukan oleh Bu Nisa sebelumnya dalam menciptakan budaya positif di kelas, terutama untuk menghindari sikap bullying seperti itu? Iya. Jadi usaha-usaha yang saya lakukan itu sebenarnya sudah berjalan beberapa waktu yang lalu ya, Buning. Saya dan siswa itu saling berdiskusi untuk membuat kesepakatan kelas seperti itu, Buning. Jadi waktu itu kami sudah saling berdiskusi, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan begitu, Buning, apa sih sebenarnya kondisi seperti apa yang diinginkan oleh siswa. Kita sudah sepakati bersama, Buning, tapi ternyata ya masih perlu perbaikan, Buning. Jadi sudah melaksanakan pembuatan kesepakatan kelas antara guru dengan siswa di kelas ya? Betul, Buning. Itu sudah cukup bagus sih ya sebenarnya. Dengan memberikan kesepakatan kelas itu harapannya siswa muncul secara sadar ya untuk berkeyakinan yang baik sesuai kesepakatan yang dibuat di kelas. Nah, selain kesepakatan yang sudah dibuat tadi oleh Bu Nisa, hal-hal apa lagi yang dilakukan oleh Bu Nisa yang kira-kira dapat memunculkan kesadaran dari dalam diri siswa akan keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat di kelas? Iya, selain kesepakatan kelas itu, biasanya sih saya membiasakan ya, Buning, untuk di setiap pagi itu di sebelum mulai pembelajaran saya memberikan waktu 5 menit pada siswa ya untuk kita itu sama-sama mengingat-ingat kembali kesepakatan kelas kita itu seperti apa, Buning. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya ditempel ya, setelah ditempel kan biasanya anak-anak itu malas untuk membacanya ya, Buningnya. Jadi
saya tuh sebenarnya sering setiap hari memberikan jeda 5 menit untuk mengingatkan kembali kepada siswa apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Dari kesepakatan yang dibuat bersama-sama dan sudah ditempel, Bu Nisa juga sudah mengingatkan kembali di setiap awal pembelajaran ya Bu Nisa ya. Tapi ternyata anak-anak masih ada yang bersikap tidak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira nih usaha apa yang akan Bu Nisa lakukan ya dari kesepakatan yang sudah dibuat, sudah diingatkan. Nah, untuk memunculkan motivasi dalam diri siswa itu untuk menghilangkan bullying di dalam kelas maupun di luar kelas itu seperti apa? Iya, mungkin memang saya juga harus refleksi diri ya Bu Ning. Kalau misalnya sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, mungkin mereka merasa bosan ya Bu Ning. Mungkin cara penyampaian saya kali ya Bu Ning yang harus dikembangkan nih. Jadi tidak hanya dengan cara mengingatkan dengan ceramah, tapi saya juga semestinya bisa mencari alternatif lainnya. Mungkin dengan menggunakan video animasi sepertinya ya Bu Ning ya. Jadi dengan video animasi itu kan siswa jadi lebih tertarik seperti itu Bu Ning. Jadi siswa bisa tertarik dulu nih Bu Ning, tertarik melihat video tersebut, kemudian dari video tersebut siswa juga bisa mengambil hal-hal positif yang disampaikan dari video tersebut. Mungkin seperti itu kali ya Bu Ning ya. Wah, itu sepertinya sangat menarik ya, sangat menarik bagi siswa. Nah, jika itu sudah diterapkan nih Bu, ya sudah diterapkan di kelas dan itu sangat menarik buat siswa. Kira-kira ada nggak solusi lain ya yang bisa lebih mendorong kesadaran, mendorong tumbuhnya kesadaran dalam diri siswa bahwa bullying itu tidak baik, bullying itu tidak bagus dan saya tidak boleh melakukannya ya. Kira-kira ada tidak solusi lain selain memutar video itu tadi? Mungkin yang bisa saya lakukan itu menghitung banyaknya kebaikan siswa sepertinya ya Bu Ning ya. Jadi saya itu harus memberikan reward sepertinya ya Bu Ning ya, memberikan reward kepada siswa ketika mereka berbuat baik. Kemudian saya berikan reward, maka kan mereka akan terpacu begitu ya semangatnya Bu Ning untuk seterusnya menjadi memberikan contoh yang baik seperti itu ya Bu Ning ya. Mungkin seperti itu, dan mungkin saya juga akan mengingatkan kepada siswa bahwa kita harus melihat segala sesuatunya itu dari sisi positifnya ya Bu Ning ya. Jadi saya harus mengajarkan kepada siswa bahwa apa yang dilakukan dengan temannya itu belum tentu buruk seperti itu. Jadi kita harus selalu memandangnya dengan pandangan yang positif. Seperti itu mungkin ya Bu Ning ya. Wah, sangat luar biasa ya solusi yang Bu Nisa berikan ya. Ternyata Bu Nisa itu ada ya potensi dalam diri Bu Nisa untuk mencari solusi dari masalah yang Bu Nisa alami. Kira-kira nih ya rencana-rencana tadi yang Bu Nisa jabarkan mau dilaksanakan kapan? Iya, kalau ditanya kapan, sepertinya sih lebih cepat atau lebih baik ya Bu Ning. Mungkin untuk hari ini saya akan mulai cari-cari videonya, kemudian saya mulai mencari-cari ide untuk reward apa ya yang akan dikasih kepada siswa, yang akan diberikan kepada siswa. Jadi sepertinya saya akan memulainya itu besok seperti ini. Baik, besok ya Bu Nisa ya? Iya, insya Allah Bu Ning. Jadi nanti Bu Nisa sudah persiapkan segala sesuatunya besok untuk dilaksanakan. Luar biasa sekali ya Bu Nisa. Mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Dan masalah yang Bu Nisa selama ini pusingkan, pikirkan, teratasi sehingga Bu Nisa bisa rileks kembali untuk menjalankan aktivitas serta pembelajaran di kelas Bu Nisa juga lebih menyenangkan, aman, tentram, dan tumbuh budaya positif di dalamnya. Terima kasih juga Bu Ning. Saya jadi plong nih Bu Ning. Saya juga dari kemarin kan cari-cari solusi tapi nggak ketemu. Ternyata setelah berdiskusi dengan Bu Ning, akhirnya saya bisa menemukan beberapa solusi yang akan saya terapkan. Terima kasih Bu Ning atas pencerahannya. Sama-sama Bu Nisa. Tapi nanti juga saya bisa ya untuk
jumpa kembali sama Bu Nisa untuk menanyakan tindak lanjutnya dari hasil coaching tadi apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, terus hasilnya seperti apa, seperti itu. Iya baik, Bu Ning. Kelas saya terbuka untuk Bu Ning untuk mengunjungi kelas saya kapan saja. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih Bu Ning. Baik Bu Ning, tadi Bu Ning sudah melakukan coaching bersama Bu Nisa ya. Iya betul. Boleh saya berikan ulasan sedikit nih Bu Ning? Oh boleh, dengan senang hati. Bu Sulis. Dengan coaching tadi ya. Boleh saya tanya juga nih Bu Nisa, gimana perasaannya Bu Nisa? Perasaan saya Bu Sulis rasanya lega sekali Bu Sulis. Wah, Akhirnya iya. yang terpendam selama ini, yang dari kemarin-kemarin saya pendam, akhirnya bisa saya keluarkan dan akhirnya saya bisa menemukan solusi. Alhamdulillah ya. Saya juga lihat dari penyampaian tujuan ya coaching tadi itu sudah sangat baik. Saya bisa menangkap apa yang dijadikan masalah oleh Bu Nisa. Bu Nisa juga bisa mengungkapkan dengan rileks gitu ya, dengan terbuka, dengan merasa nyaman, sehingga semua unek-unek yang menjadi permasalahan itu keluar ya Bu Nisa ya, gitu ya Bu Nisa. Betul Bu Sulis. Oke baik, saya juga melihat nih yang Bu Ning sudah menjadi pendengar yang sangat baik ya Bu Ning, sehingga Bu Nisa juga merasa nyaman. Ibu juga memberikan beberapa sinyal bahwa ibu mendengar dengan aktif gitu, dengan anggukan kepala, dengan memberikan ucapan iya, baik dan seterusnya begitu ya Bu Ning ya. Sehingga saya merasa ada ketertarikan kedua-duanya untuk saling sambung menyambung menjadi sebuah percakapan yang runtut gitu ya Bu Ning ya. Itu yang saya lihat dari percakapan tadi. Kemudian selain itu saya juga melihat bahwa Bu Ning bisa hadir seutuhnya. Presence-nya Bu Ning itu bisa saya rasakan. Bu Ning intens bertanya, menggali potensi Bu Nisa. Kemudian Bu Nisa juga mengungkapkan masalah. Kemudian sekaligus juga Bu Nisa memberikan solusi ya, secara tidak sadar gitu memberikan solusi. Dan akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan ini Bu Nisa menyadari bahwa dirinya sebenarnya berpotensi besar untuk menemukan solusi gitu ya. Akhirnya ketemu ya Bu Nisa ya solusinya. Bu Sulis. Iya, oke. Kemudian pertanyaan yang diberikan dari Bu Ning juga menjadi pertanyaan berbobot buat saya, karena secara tidak langsung Bu Nisa tergali ya dari pertanyaan itu menjadi sebuah jawaban buat Bu Nisa dan menjadi solusi sekaligus ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran juga Bu buat saya, karena membuat pertanyaan itu suatu hal yang sulit ya, apalagi yang berbobot gitu. Kemudian Bu Ning juga menanyakan rencana aksi selanjutnya yang akan Bu Nisa lakukan ya. Apa tadi ya Bu Nisa rencana aksinya ya, kalau saya boleh ya. Iya, rencananya itu saya akan memutarkan video, kemudian saya ingin ada pembiasaan setiap pagi di setiap pembelajaran, di awal pembelajaran, dan saya ingin menanamkan kepada siswa bahwa segala sesuatu itu harus dilihat dari sisi positif. Betul, saya setuju dengan apa yang Ibu udah ungkapkan ya. Kemudian itu yang menjadi nilai plus karena Ibu bisa menceritakan gitu dan mencari solusinya itu dengan alur yang mudah diikuti ya Bu ya. Itu poin plus juga sih buat Ibu sebagai coach dan Bu Ning sebagai coach yang sudah handal nih buat saya. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengambil keputusan ya, membuat komitmen di akhir percakapan bahwa Ibu akan tidak melepaskan begitu saja ya, tetapi akan melihat kontinuitas dari aksi Bu Nisa ya Bu. Iya betul. Rencana Ibu apa Bu tadi untuk selanjutnya, aksi selanjutnya setelah coaching ini? Ya, saya akan terus tetap memantau dan menanyakan kembali kepada Bu Nisa dari hasil coaching tadi apakah sudah dilaksanakan dengan baik, dan sewaktu-waktu mungkin saya juga akan mengunjungi kelas Bu Nisa apakah sudah terlihat adanya perubahan dari yang adanya tadi bullying kemudian akan menjadi lebih ke arah yang lebih positif seperti itu.
Apa sudah terjadi perubahan apa belum? Seperti berarti Ibu masing-masing punya komitmen ya untuk tetap melanjutkan coaching ini sampai solusinya memang benar-benar terlihat nyata dan bermanfaat serta dampaknya terlihat ya Bu ya dari performa siswa maupun performa gurunya begitu ya dalam menghadapi masalah yang ada di kelas. Saya rasa saya harus memberikan selamat kepada Ibu berdua. Bagus coachingnya, coachingnya juga menjawab dengan lugas. Coachingnya pokoknya mantap Bu, coachnya dan coachingnya bagus. Oke, silahkan dilanjutkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat ya Ibu-Ibu. Ya. Terima kasih Bu Ning, Terima Bu kasih. Nisa. Ya, terima kasih Bu Sulis. Baik Bu Ning, saya tadi sudah melihat coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Nisa. Saya juga sudah mengamati jalannya coaching tersebut. Saya ucapkan selamat Bu. Saya lihat Ibu bisa menggali potensinya Bu Nisa dan Bu Nisa juga merasa nyaman ya Bu. Boleh saya tanyakan beberapa hal yang menurut saya luar biasa nih tentang coaching Ibu? Boleh Bu, silahkan. Boleh saya tahu kompetensi apa yang akan Ibu gali dan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya gali dan saya ingin kembangkan dari hasil coaching hari ini adalah saya pribadi ingin menggali lagi ya kesadaran penuh saya ya, kehadiran penuhnya. Jadi dengan saya hadir sepenuhnya ya, saya bisa lebih fokus mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach yaitu Bu Nisa, sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi atau menggali ide dalam mengantarkan coach mencari solusinya. Jadi nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri. Setelah itu saya juga tetap hadir sepenuhnya ya untuk tetap memantau hasil dari coaching hari ini dalam aksinya, apakah nanti benar-benar dilakukan dengan baik oleh Bu Nisa dalam mengatasi masalah yang ada di kelasnya, apakah bisa berhasil atau tidak. Jadi kalaupun nanti misalkan ada permasalahan dalam penerapan aksi nyata, nanti saya juga bisa ikut membantu di proses aksi nyatanya nanti, seperti itu. Oh, jadi Ibu akan tetap memantau ya? Iya. Oh, jadi itu bentuk tanggung jawab Ibu ya terhadap apa yang sudah Ibu lakukan dari percakapan Ibu bersama Bu Nisa. Baik Ibu, saya rasa kita perlu berbincang lagi ya Bu untuk melihat perkembangan dari coaching ini berikutnya ya Bu ya. Baik, Bu. Semoga Ibu masih bersedia untuk berbincang-bincang lagi dengan saya, bertukar pikiran agar bisa melihat lagi perkembangan dari coaching Ibu bersama Ibu Nisa. Gitu ya Bu ya. Baik Bu, saya sangat berterima kasih dan saya sangat senang hati apabila nanti kita ada waktu untuk berbincang kembali mengenai hasil coaching hari ini. Terima kasih Siap ya Bu Sulis ya. Iya, sama-sama. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.